Sebelum acara menuju kepada diskusi yang akan kita saksikan bersama, terlebih dahulu saya minta perwakilan dari pengurus NU dalam hal ini Cak Nur Salim untuk memberikan satu pengantar sekaligus menjelaskan apa sih niatan diselenggarakan acara Ngabuburit dengan model diskusi semacam ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa sore ini dipertemukan bermuajah dalam forum diskusi serial yang sangat melelahkan karena 18 hari. Ini hari ke-7. Jadi kemarin yang pertama Les Bumi, yang kedua lembaga perekonomian, lembaga wakaf, LKKNU, dan sekarang RMI. Kenapa kok bikin acara yang pertama? Ada silaturahmi. Yang kedua, kantor NU kuliah Ramadan mesti mati. Nggak mungkin ada pengurus mau kegiatan bulan Ramadan sekarang. Sebut pondok EDD, sebut sekolahan EDD, semacam-macam. Lah nopo kok diskusi serial ini ada? Kita ini kan sudah lembaga ini kan kegiatannya praktis semua. LKK kayak program bimbingan kawin muda, bimbingan kawin tua, RMI, halakoh tentang maksudnya otokritiknya ini kapan? Bayangan saya narasumbernya itu nanti dari luar RMI supaya bisa memberikan masukan. Nduk jero kan wis padha ngerti nih supaya ada otokritik. Sebenarnya NU bisa besar, NU jejeki Orde Baru 30 tahun karena kita mau melatih diri di internal. Kita setiap hari selama 30 tahun mentertawakan diri kita sendiri. Lapo kene kalah mbek Muhammadiyah, lapo PNS-an kok mesti Muhammadiyah, lapo kok jabatan-jabatan penting negara zaman itu kok Muhammadiyah. Itu kita mentertawakan diri sendiri selama 30 tahun. Dan itu besarnya yang bikin besar. Saya tadi sempat melihat tema yang diberikan kepada saya, apa jalur temanya, ternyata terkait dengan perekonomian. Perekonomian sesuatu yang penting, tapi ketika kita bicara pada khidmah NU itu harus tahu situasi, kondisi, tempat, dan sebagainya. Ya sesuatu yang aktual lah. Sesuatu yang aktual yang hari ini butuh advokasi terhadap eksistensi pesantren. Itu beberapa bulan terakhir ada beberapa yang berkembang jadi berita viral dan ini dikomentari oleh orang-orang luar Minir. Satu di antara yang mengomentari terhadap pesantren Minir ini adalah guru gembul di medsos. Ini juga RMI harus memberikan counter berupa counter attack yang real terhadap eksistensi pesantren. Maka saya pikir beberapa bulan yang lalu kita pernah diskusi dengan Cak Nur Salim menghadirkan narasumber dari Surabaya. Siapa itu yang mengurusi tentang gay, psikolog yang mengurusi tentang gay, LGBT. Ini juga termasuk satu persoalan yang terjadi di pesantren. Bahkan belum 2 bulan ini saya sempat menikahkan seorang gadis kebetulan alumni Langitan dan mendapatkan seorang perjaka dosen yang masih aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanpa sepengetahuan saya ternyata pernikahan baru berjalan 2 bulan ini sudah bisa. Ternyata yang laki-laki ada kelainan semacam itu. Sehingga LGBT juga harus mendapatkan perhatian yang mana ini pesantren itu tidak sedikit sebenarnya yang ada praktek-praktek semacam itu. Maka sebelum mengarah ke sana paling
paling enggak RMI Lamongan Gusti harus punya data real berapa sebenarnya jumlah pondok NU di Lamongan. Kalau nggak salah jumlah pondok secara totalitas baru saja saya browsing tadi 258. Itu belum yang Muhammadiyah. Kalau secara nasional ada 42.800 dan Jawa Timur menduduki ranking kedua setelah Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat ada 12.000 pesantren, Jawa Timur ada 7.000 dan yang 258 itu ada di Kabupaten Lamongan. Kemudian yang NU berapa? Dari yang NU ini kemudian yang terakhir dengan materi hari ini yang sudah mengembangkan ekonomi itu ada berapa pesantren. Cuma yang jelas di permukaan hari ini yang pengembangan ekonominya sudah profesional itu ada Derajat Tusurfa, kemudian ada Bismillah miliknya Simo, ya itu kan mengadopsi dari Sidogiri, kemudian bentuk-bentuk yang lain. Saya pernah menyentuh hal ini tahun 2008 ya, karena saya lagi konsentrasi mengembangkan pesantren di bidang agrobisnis. Jadi saya melihat satu peluang bagaimana pesantren ini go kepada masyarakat, kembali pada masyarakat, maka kita desain pesantren agrobisnis. Dan alhamdulillah sebenarnya pada perjalanan awal itu ada tanda-tanda keberhasilan, tapi kemudian tidak berlangsung karena memang kadernya masih kurang. Pada waktu itu sempat kita mewakili Sotkos pendidikan peternakan ke Australia. Jadi dari Jawa Timur itu yang terpilih ada 5 pesantren, Nurul Jadid, kemudian dari Bangkalan, dari Kediri, dan dari tempat saya. Itu mewakili Jawa Timur untuk Sotkos di bidang peternakan. Kemudian terkait dengan diskusi hari ini saya ucapkan selamat. Paling enggak ini sebagai awal mula kita membangkitkan pikiran kita. Enak pondok diapakno dipiyekno menghadapi situasi hari ini. Apalagi kita sudah masuk era digital katanya begitu. Padahal digital itu terjemahannya tak delok ya Nur, itu sesuatu yang berhubungan karo angka-angka. Ya, digital. Iya, termasuk pemilihan ketua NU Muktamar hari ini era digital. Sing ngongkone akeh ya iku sing menang. Ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan tolong NU juga memfasilitasi bagi pesantren-pesantren yang belum punya piagam. Karena hari ini ngurus piagam itu susahnya luar biasa, lain dengan dulu. Harus ada syarat, harus ada yang mukim, harus ada kamar, dan sebagainya. Itu difasilitasi sehingga kita punya minimal di Lamongan itu, di kepengurusan Gusti pesantren Lamongan NU itu sekian, yang punya piagam sekian, gurunya sekian. Nek perlu digarisbawahi, sing oleh sertifikasi samene, sing durung samene. Gitu. Tema pada sore hari ini yaitu mengambil peran pesantren dalam ekonomi masyarakat. Tentunya kita sama-sama tahu bagaimana pertarungan kapal dagang di daerah kita, di bangsa kita, bahkan bagaimana pengaruhnya era globalisasi terkait dengan mengikis ekonomi mikro, sehingga semuanya mengarah kepada industrialisasi, dan industrialisasi itu ketika dicek tentunya terkadang jauh dari harapan kita semuanya. Sebagaimana kemarin juga disinggung oleh lembaga perekonomian yang sama-sama mengangkat tema terkait dengan ekonomi Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini narasumber Kiai Haji Muhammad Birrul Alim akan
memberikan satu prolog pengantar buat kita semuanya untuk nanti kita diskusikan bersama-sama. Jadi sebenarnya tadi saya nyambung dengan yang disampaikan Pak Nur Salim dan Kiai Biin. Saya sebenarnya justru malah baru sadar kalau NU pas waktu kantor NU kalau Ramadan itu benar-benar sepi. Ini kegiatan ya memang perlu biar tidak benar-benar sepi ngoten nggih. Lah kebetulan sore hari ini diadakan oleh RMI dan saya langsung ditunjuk untuk mengisi prolog dalam diskusi yang sore hari ini mengangkat tentang tema pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita berbicara tentang pesantren. Pada mulanya pesantren itu adalah sebuah lembaga tafakuh fiddin, ya. Sebuah lembaga yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperdalam ilmu agama. Hanya untuk konteks keindonesiaan, pesantren ini mempunyai budaya bukan hanya sebagai lembaga tafakuh fiddin, akan tetapi juga menjadi lembaga-lembaga sosial ekonomi. Artinya pesantren terkadang juga mengambil peran sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Pesantren mempunyai potensi yang cukup strategis karena pesantren itu seringkali lahir dari masyarakat. Ya, ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi lahirnya pesantren. Terkadang bukan hanya murni dari kiai yang kemudian semata-mata ingin berdakwah, memang coraknya ada yang seperti itu. Tapi tidak banyak juga memang pesantren itu yang dibikin sendiri oleh masyarakat dengan mendatangkan beberapa kiai-kiai dari daerah-daerah lain. Sehingga benar-benar memang lembaga pendidikan pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang memang lahir dari rahim masyarakat itu sendiri. Kemudian pesantren ini mengambil peran keekonomian, pemberdayaan ekonomi terhadap lingkungan sekitar. Karena secara filosofi masyarakat pesantren juga memahami bahwa ekonomi menjadi salah satu wasilah. Ini tidak bisa dipungkiri, ya. Di dalam pendidikan pesantren sendiri kita juga diajarkan ada yang namanya fikih muamalat, ya, dan beberapa kajian-kajian tentang keekonomian baik dari kitab-kitab klasik maupun dari kitab-kitab modern. Berdasarkan data nasional, pesantren itu memiliki berbagai potensi unit usaha. Ada sektor utama seperti koperasi, UKM, dan unit-unit ekonomi syariah yang lain. Itu potensi yang paling besar, ya. Kemudian juga ada sektor agribisnis seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga ada beberapa pesantren itu yang sudah mengembangkan di sektor jasa. Nah, makanya saya kadang-kadang itu merasa hebat itu kalau ada pesantren mampu mengembangkan keekonomian dari sektor jasa. Kalau tadi Kiai Biin itu mengambil sampel bahwa ekonomi yang pondok pesantren, ekonomi pondok pesantren di Lamongan itu ada atau serba, itu sebenarnya kalau kita klasifikasi itu berarti memberdayakan perekonomian masyarakat melalui penyediaan bahan-bahan konsumsi. Lah, seandainya pesantren-pesantren kita itu kemudian ditingkatkan lagi, dan itu memang saya sendiri juga sering berpikir seandainya kalau kita itu misalkan Sunan Derajat itu sudah mengambil sektor konsumsinya, bagaimana kemudian kalau pesantren-pesantren lain itu kita dorong untuk mengambil peran di bidang produksinya, sementara pondok pesantren itu memang masih minim dalam bidang industri, terlebih dalam bidang jasa.
Nah ini yang mungkin kedepannya itu bisa kita pikirkan bersama. Ya jasa itu banyak lah ya sektornya nanti yang bisa diambil, bisa kesehatan, atau bisa dengan jasa konsultan pendidikan, atau bisa dengan jasa keuangan dan lain sebagainya. Itu beberapa sektor-sektor strategis yang bisa juga diambil oleh pesantren dengan melibatkan masyarakat sekitar. Pesantren dapat memberdayakan masyarakat melalui 3 peran utama. Yang pertama adalah edukasi. Dan mohon maaf, edukasi terkait dengan ekonomi ini masih sangat minim sekali di pesantren-pesantren kita, terutama di wilayah Lamongan. Mungkin salah satu faktornya karena memang core daripada pesantren sendiri itu adalah tafakuh fiddin. Jadi untuk edukasi secara konsen itu masih minim ya dilakukan di pesantren-pesantren kita lah. Oleh sebab itu saya kira RMI itu juga punya langkah strategis untuk melakukan beberapa hubungan-hubungan dan relasi-relasi dengan pihak-pihak baik pemerintahan maupun swasta agar bisa memberikan edukasi kepada pesantren-pesantren. Kemudian yang kedua, strateginya pesantren bisa kita jadikan sebagai fasilitator ekonomi dengan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses kegiatan-kegiatan perekonomian di pesantren. Artinya kita melibatkan pesantren, melibatkan masyarakat ya untuk berjualan, untuk memanfaatkan apa gitu. Misalkan ya kayak kalau di pondok saya, alhamdulillah kita melibatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kami tidak membatasi kepada orang-orang sekitar untuk berjualan, silahkan untuk berjualan di sana. Tetangga-tetangga itu merasa terbantu dan itu memang dirasakan betul dia bisa merenovasi rumahnya hanya karena berjualan di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, strategi pemberdayaan ekonomi oleh pesantren itu bisa juga dengan penyediaan fasilitas. Kayak yang sudah dilakukan oleh Sidogiri dengan koperasinya, dia sudah menyediakan fasilitas permodalan. Alhamdulillah kami di rumah itu juga sudah menyediakan fasilitas permodalan karena kami di rumah itu juga punya punya koperasi, dan mungkin dari RMI mungkin juga bisa memberikan edukasi seperti itu bekerja sama dengan lembaga perekonomian. Dampak positifnya dengan adanya pesantren yang ikut mengambil peran di dalam pemberdayaan ekonomi, dampak positifnya tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan, meskipun lapangan pekerjaan yang tidak formal. Jadi biarlah perekonomian pesantren ini hanya menjadi sebagai efek samping dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pesantren. Bahwa memang selama ini baru ada beberapa pesantren ketika kita ngomong di Lamongan ini yang lagi naik terkait dengan pemberdayaan ekonominya itu adalah di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kalau level Jawa Timur itu kemudian Sidogiri dengan koperasi ada BMT UGT, BMT UMM juga plus kopontrennya. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi selama ini adalah di tingkatan pesantren-pesantren yang mohon maaf dalam tanda kutip niku sing santrine akeh. Nah, maka sing santrine ini kan pesantren itu tipikalnya banyak. Ada juga yang santrinya itu santri kalong, santri kampung. Ada yang murni memang kayak Sunan Derajat, kayak Lirboga Sidogiri itu kan memang mau nggak mau kegiatannya di situ, maka pundi-pundi ekonomi akan
lahir dari situ. Bahkan nggih ngapunten kalau di Sidogiri itu karena kita pernah studi ke sana, koperasi itu di Sidogiri itu gus-gus dan kiai wis karek ngujang ngaji tok wis enggak oleh urusan maisha itu wis dipikir ambek Kontren dan juga pikir sama BMT UGT dan MMU itu. Maka ini juga menjadi permasalahan. Mungkin kami dari RMI beberapa bulan yang lalu dilantik itu memang belum sempat memikirkan ke arah situ. Yang kami pikirkan itu terkait dengan yang disampaikan Yai Biin tadi, legalitas tentang pesantren, kemudian bagaimana mengawal pesantren, database pesantren, kemudian perpanjangan izin. Maka mungkin lewat forum yang insya Allah penuh berkah ini, kami juga menginginkan masukan-masukan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Birul Alim terkait dengan potensi dan lain sebagainya. Bahwa memang selama ini baru ada beberapa pesantren ketika kita ngomong di Lamongan ini yang lagi naik terkait dengan pemberdayaan ekonominya itu adalah di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kalau level Jawa Timur itu kemudian Sidogiri dengan koperasi ada BMT UGT, BMT UMM juga plus kontrennya. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi selama ini adalah di tingkatan pesantren-pesantren yang mohon maaf dalam tanda kutip niku sing santrine akeh. Nah, maka sing santrine ini kan pesantren itu tipikalnya banyak. Ada juga yang santrinya itu santri kalong, santri kampung. Ada yang murni memang kayak Sunan Derajat, kayak Sidogiri itu kan memang mau nggak mau kegiatannya di situ, maka pundi-pundi ekonomi akan lahir dari situ. Bahkan nggih ngapunten kalau di Sidogiri itu karena kita pernah studi ke sana, koperasi itu di Sidogiri itu gus-gus dan kiai wis karek ngujang ngaji tok wis enggak oleh urusan maisha itu wis dipikir ambek Kontren dan juga pikir sama BMT UGT dan MMU itu. Maka ini juga menjadi permasalahan. Mungkin kami dari RMI beberapa bulan yang lalu dilantik itu memang belum sempat memikirkan ke arah situ. Yang kami pikirkan itu terkait dengan yang disampaikan Yai Biin tadi, legalitas tentang pesantren, kemudian bagaimana mengawal pesantren, database pesantren, kemudian perpanjangan izin. Maka mungkin lewat forum yang insya Allah penuh berkah ini, kami juga menginginkan masukan-masukan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Birul Alim terkait dengan potensi dan lain sebagainya. Cuma ke beberapa masyarakat ataupun katakanlah lembaga misalnya di NU, misalnya kayak di Maduran itu ada MWC Maduran, itu kan juga bekerja sama dengan Toserbala. Mungkin dari forum ini ada yang mampu untuk menjawab kegelisahan kami bagaimana kemudian pesantren-pesantren yang santrinya ini bermacam-macam itu, termasuk yang ada yang santri kalong, ini bagaimana kemudian ekonominya itu bisa langkah-langkah agar ekonomi di pesantren itu bisa meningkatkan ekonomi. Itu kan sebenarnya itu bukan tugas pesantren. Pesantren itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama dengan ekonomi masyarakat sebenarnya. Tapi harusnya tugas negara, tugas pemerintah. Makanya saya itu kaget tadi, begitu PD-nya pesantren, ya kan? Dia mau mengambil alih fungsi dari negara menjadi diambil perannya, gitu kan? Karena nggak dipraktek, Mas. Pengen mandiri. Nah, harusnya itu menjadi bahan diskusi untuk nekan negara, biar mereka itu yang meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan pesantren. Pesantren itu tugasnya sudah luar biasa, mencerdaskan
santrinya menjelaskan kehidupan bangsa yang harusnya tugas negara sudah dilaksanakan pesantren. Pesantren itu dalam sejarah itu kan yang pertama kali mencerdaskan bangsa itu pesantren, bukan negara. Negara kok. Mungkin itu aja deh, mungkin dijadikan nanti bahan diskusi ya. Jadi harusnya ini menurut saya janganlah kita ke sana. Karena itu tugas berat bicara ekonomi kemasyarakatan. Itu sudah ada yang mikir negara harusnya. Tugas dengan ya apa mengkondisikan negara itu berpikir untuk mensejahterakan ekonominya. Tapi sebenarnya dengan apa yang sudah berjalan kan belum tentu itu adalah sebuah dinamika yang ideal. Karena begini, saya merasa kalau benar yang dikatakan benar yang sampean katakan tadi bahwa sebenarnya tanggung jawab pesantren dalam rangka tafakufiddin itu sudah sangat berat sekali. Itu sudah sangat berat. Kenapa harus kita bebani juga dengan mengambil peran pemberdayaan perekonomian? Harusnya memang secara idealnya orang-orang yang ada di pesantren sebagai sebagai orang-orang yang ya harusnya itu mengembangkan keilmuan ya atau juga menjadi salah satu lembaga di samping perguruan tinggi yang juga mungkin digunakan sebagai lembaga-lembaga riset dan lain sebagainya. Nah, itu langkah pesantren harus seperti itu dan itu harus mendapat dukungan dari pemerintah. Saya sepakat apa yang disampaikan beliau-beliau tadi bahwa peranan pesantren itu sangat luar biasa di bidang keagamaan. Tetapi saya mengambil sisi kirinya. Artinya gini, alumni pesantren itu tidak semuanya mahir agama. Dan itu kenyataan. Tetapi kalau tidak diwadahi dengan pembelajaran berbasis ekonomi, lah ini kan juga harus kita pikirkan. Maksud saya seperti itu. Kenapa? Negara-negara maju, negara-negara yang mampu mengintervensi negara-negara kecil itu karena ekonominya maju. Kita harus melebarkan sayap, saya rasa di bidang ekonomi. Kayak seperti itu. Jadi tidak mematikan peran utama, tapi harus tetap memporsikan ekonomi ini menjadi peranan yang penting dan harapan pesantren itu salah satunya di bidang ekonomi. Nah, seandainya setiap pondok pesantren memberikan skill untuk anak-anak siap ketika berada di masyarakat, ketika pulang itu tidak canggung menghadapi masyarakat dengan dia bisa mandiri. Saya pikir pembentukan skill ini banyak yang harus setiap pondok pesantren bisa kerjasama dengan siapapun itu. Yang penting diberikan bekal sehingga ngajinya oke, berkaryanya juga bisa. Spesifikasi pesantren itu tidak sama. Sejak dulu juga begitu. Cuma dulu itu meskipun spesifikasi tidak sama, masih berkutat di bidang keilmuan agama. Saya kepengen ngaji tauhid kono pesantren itu. Nek fikih kono. Nek ngaji tasawuf kono. Jadi spesifikasinya masih di dalam konteks pengembangan agama. Terkait pesantren sebagai produk yang nantinya mengarah pada jasa. Kita lihat di Lamongan banyak pesantren yang sudah melahirkan produk-produk, mulai telur poyo, mulai ikut jus mengkudu. Ya itu kan dari derajat kan ya, jus mengkudu, kemudian produk apalagi. Lah saya dulu juga sudah punya 2 produk probiotik, yaitu penggemukan kita membiakkan bakteri-bakteri anaerob untuk membantu pencernaan ternak.
Saya labkan ke Brawijaya, labnya bagus, kita kembangkan. Kemudian yang kedua probiotik untuk tambak itu. Nah pada itu memang terkendala pada pemasaran. Ya memang produk yang kita lakukan masih sangat manual ya. Terkait pesantren sebagai produk yang nantinya mengarah pada jasa. Kita lihat di Lamongan banyak pesantren yang sudah melahirkan produk-produk, mulai telur poyo, mulai ikut jus mengkudu ya itu kan dari derajat kan ya, jus mengkudu, kemudian produk apalagi. Lah saya dulu juga sudah punya 2 produk probiotik, yaitu penggemukan kita membiakkan bakteri-bakteri anaerob untuk membantu pencernaan ternak. Saya labkan ke Brawijaya, labnya bagus, kita kembangkan. Kemudian yang kedua probiotik untuk tambak itu. Nah pada itu memang terkendala pada pemasaran. Ya memang produk yang kita lakukan masih sangat manual ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya inilah yang lebih pas ngurus ini adalah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Ya, bukan RMI. Cuma RMI hanya ya sambil lewat negur sapa gitu aja. Ini adalah urusan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Bahwa saya ingat dulu dosen saya itu pernah berbicara begini. Ora kabeh kiai saya pernah berbicara, ora kabeh santriku dadi kiai, ya ana sing dadi petani dan juga mengambil peran-peran yang lain. Artinya kalau jadi petani, jadilah petani yang pinter ilmu agama. Jadi engineer ya jadilah engineer yang ilmu agama kalau memang dia engineer yang punya basis pondok pesantren. Mari kita sama-sama berdoa ya tungone Allahumma lakasumtu. Thank you.